wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rajiman. Saya merupakan guru di SMP Mansaya Islamic Boarding School, dan saya juga merupakan mahasiswa PPG Angkatan keempat di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja, yang mana ini adalah tugas terakhir di Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athaba anna hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang saya banggakan, ini semuanya wajahnya cerah-cerah semua ya. Saya saksikan semuanya dalam keadaan ceria, sehat semuanya. Bagaimana ketua kelas? Mana ketua kelasnya? Andika Rizky ada? Iya, Pak. Oh ya, baik. Silakan Andika Rizky untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Oke, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Andika Rizky. Sangat bagus sekali kita sudah berdoa. Bagaimana Andika Rizky, teman-temannya apakah sudah hadir semua? Alhamdulillah, Pak, hadir semua, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir, tidak ada yang berhalangan hadir ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya melihat semuanya dalam keadaan sehat, rapi. Ya, silahkan terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila kepada Andika Rizky saja. Jadi tidak semuanya menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ketuanya saja. Jadi minggu depan siapa lagi yang saya tunjuk ya, berurutan seperti itu. Jadi tidak semua yang menyanyikan, kalau semua jadi feedback suaranya ya, jadi tidak beraturan. Ya, Andika Rizky silahkan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, bagus sekali Andika Rizky ya, luar biasa. Jadi terenyuh kita mendengar suaranya Andika Rizky ya. Adam Noval sampai geleng-geleng kepala ya, tidak kuat mendengar suaranya Andika Rizky ya. Saking merdunya mungkin ya, apalagi Rakai Baja sampai tidak bisa menahan ya. Terenyuh mendengar suaranya dari Andika Rizky. Baik, kita akan lanjutkan ya pertemuan kita pada siang hari ini. Ingin terlebih dahulu mengingat ya pelajaran kita sebelumnya. Oh, tentang apa sih? Minggu lalu jangan sampai tidak diingat lagi ya. Karena itu adalah materi yang akan kita pakai nanti di kemudian hari ya. Bukan hanya saat ini saja. Makanya perlu diingat. Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ya, Pak. Ya, dipersilahkan Adam Noval. Pelajaran yang sebelumnya kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Itu seperti dasar negara yang bangunannya dasarnya kokoh, maka bangunan juga akan kokoh. Tapi kalau dasar bangunannya itu lemah, maka bangunan juga akan gampang roboh. Sama seperti dasar negara kita yang kokoh, maka negaranya juga akan kuat. Ya, bagus sekali Adam Noval ya, sudah memberikan pendapatnya tentang pelajaran kita minggu lalu. Ternyata masih ingat ya tentang pelajaran yang lalu. Oke, akan kita lanjutkan di pelajaran kita hari ini, yaitu tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Silahkan diperhatikan ya materi yang akan saya sampaikan.
Ya, bagi yang tidak menghidupkan video, ya silahkan menghidupkan video ya. Kecuali kalau jaringan ya, kalau jaringan ya tidak jadi masalah. Kalau yang tidak boleh itu sengaja mematikan videonya, itu tidak boleh ya, siswa-siswiku sekalian ya. Supaya bisa hikmat dalam menyimak pembelajaran. Saya juga bisa mengontrol kalian ya. Takutnya nanti ketiduran malah kalau tidak menghidupkan videonya. Jadi saya tahu kalian lagi ngapain. Oke. Apakah sudah terlihat di layar kalian semua? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini memaknai peraturan perundang-undangan, yaitu tentang makna tata urutan perundang-undangan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melihat tayangan PowerPoint tentang peraturan perundang-undangan, siswa mampu memberikan argumentasi ya, tentang pentingnya peraturan perundang-undangan dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, setelah memperhatikan PowerPoint penjelasan ya tentang tata urutan perundang-undangan, siswa mampu menganalisis tata urutannya ya dari atas sampai bawah dengan tepat ya. Dari atas sampai bawah itu apa? Dari mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Jadi bisa mampu menganalisis. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini peta konsepnya. Nah, kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, silakan dari kalian siapa yang bisa memberikan pendapat ya tentang gambar yang tertera di sini. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang gambar yang ada di sini? Saya, Pak. Ya, dipersilakan Rakai Baja. Pendapat saya itu ada seorang siswi yang lagi naik motor boncengan tapi dia nggak pakai helm. Jadi dia melanggar aturan lalu lintas yang mengharuskan pengendara motor untuk memakai helm demi keselamatan juga, Pak. Baik, bagus sekali Rakai Baja pendapatnya ya tentang ada seorang siswa sekolah di situ yang sedang mengendarai kendaraan bermotor tetapi melanggar lalu lintas ya, tidak memakai helm. Ya, siapa lagi yang mau memberikan pendapat? Saya bisa, Pak. Ya, dipersilakan Justin Pito. Ada seorang siswi yang pengen bepergian ke jalan raya dan dia tidak menggunakan helm, dan itu menentang pada aturan-aturan lalu lintas. Ya, bagus sekali Justin Pito ya. Kita berbeda jauh dengan yang temannya tadi ya, Rakai Baja bagus ya. Sudah memberikan pendapat, bagus, benar ya. Itu ada seorang siswa sekolah yang mana dia berada di belakang, sementara temannya sudah bagus di depan, sudah benar memakai helm, tapi dia di belakang ada yang tidak memakai helm. Ya, seharusnya dia turun itu benar jadinya kalau dia turun jalan kaki benar. Tapi kalau di situ dia malah naik ke atas, dua-duanya jadi salah. Yang mengendarai juga salah, yang tidak memakai helm juga salah. Dua-duanya jadi salah ya, karena melanggar aturan lalu lintas. Oke, menyinggung. Ini sudah menyinggung dari materi yang akan kita terima. Ya. Oke. Oke, pembahasannya di sini ada 3 pembahasan secara umumnya. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, unsur mutlak peraturan perundang-undangan. 3, tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Oke, kita masuk yang pertama. Nah, di sini ada langsung disajikan pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Oke, sebelum saya sebutkan isinya, kemarin sudah saya suruh kalian untuk belajar ya tentang materi hari ini. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, Jadi pasal dipersilakan. 1 ayat 3 adalah negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari itu pasti ada hukumnya, Pak. Oke, bagus sekali Andika Rizky. Jadi kita berada di negara Indonesia ini tidak luput dari hukum yang berlaku. Ya. Jadi tidak bisa seenaknya kita berbuat, ya, ada hukumnya ya, yang mengatur. Ya. Misalkan kayak tadi, ada yang tidak memakai helm, dia akan terkena denda, ya, denda tilang atau disita STNK dan lain sebagainya. Ada hukumnya di dalamnya yang mengatur. Kalau tidak ada hukum, ya banyak orang melakukan pelanggaran.
dengan seenaknya di lalu lintas, bahkan bisa membahayakan dirinya sendiri bahkan orang lain. Selanjutnya kita masuk yang kedua, pembahasan yang kedua ya, yang mana di sini ada unsur mutlak peraturan perundang-undangan ya. Kan saya sajikan yang pertama di sini ya, kalian melihat di situ ada berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Berarti yang pertama di sini unsur mutlaknya ya ada yang membatasi ya. Jadi tidak seenaknya, contohnya tadi ya seperti peraturan lalu lintas tadi, tidak seenaknya tidak memakai helm, atau ada juga di aturan yang lain ya, kita contohkan di peraturan dalam masyarakat tidak bisa seenaknya misalkan membunuh atau mencuri barang orang lain, itu ada hukumnya semua, ada yang membatasi tingkah laku manusia. Kalau tidak dibatasi ya sama saja kita seperti hidup di rimba atau hidup di hutan ya. Jadi tidak ada aturan di dalamnya. Oke. Kemudian yang unsur yang kedua, sebelum saya lanjutkan, unsur yang kedua apa kira-kira? Di sini. Ayo, siapa yang bisa? Bisa Pak. Ya, dipersilakan. Yang kedua, memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Jadi kalau kita melanggar peraturan perundang-undangan, ya kita akan mendapat sanksi, akan mendapat hukum. Bagus sekali ya. Berarti belajar ya si Justin Vito mengenai unsur yang kedua, memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Ya ada ancamannya. Ya, misalkan tadi tidak memakai helm, ada denda misalkan 200.000 atau apa dendanya. Misalkan mencuri, oh ada hukuman penjaranya sekian tahun dan lain sebagainya. Ada ancaman dan sanksi dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Ya. Oke, itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga ini ya, untuk yang ketiga siapa lagi kira-kira yang mau menjawab? Saya bisa lagi Pak. Oh, bisa. Silakan. Berarti belajar Justin kita ya. Sudah saya beritahu minggu lalu, kalian belajar materi ini. Ternyata baik, sudah belajar duluan ya. Bagus. Bagus Justin. Silakan. Apa yang ketiga? Tiga itu memiliki sifat memaksa. Jadi ya mau tidak mau kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Agar kembali ke nomor 2, kita kalau kita tidak melakukan peraturannya, kita akan mendapat sanksi Pak. Bagus sekali ya, benar sekali Justin Vito, yang mana aturan yang ketiga atau unsur yang ketiga itu memiliki yang namanya sifat memaksa. Ya, saya nggak mau, ya, harus mau. Itu namanya sifat memaksa. Mau tidak mau, kalau tidak mengikuti aturan, ya pergi dari negara Indonesia. Pergi dari tempat ini, yang mana tempat ini sudah ada aturannya. Jadi mau tidak mau harus mau. Kalau nggak mau ya nggak usah tinggal di Indonesia, misalkan tinggal di sebuah negara yang tidak ada aturan, seperti itu yang dimaksud. Nah, jadi unsur mutlak yang ada di peraturan perundang-undangan itu ada 3, bagus ya. Ada 3 tersebut ya. Dari ketiga ini ya, yang saya jelaskan, Allah semuanya pada paham, semuanya pada mengerti juga ya. Bagaimana seharusnya, apalagi kalian sebagai seorang siswa di sekolah, meskipun sekarang masih daring, ya, tetap kalian bisa tetap mengikuti dengan baik. Ya. Selanjutnya, tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan yang pertama, yang paling atas di sini adalah menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pertama apa? Yang paling Saya bisa tinggi. Pak. Ya, Justin Vito lagi. Ya, pertama apa UUD Justin Vito? 1945 Pak. Ya, betul sekali ya. Justin Vito UUD 1945. Bagus sekali ya. Dimana di situ dalam tata urutan perundang-undangan, UUD itu menempati tingkat yang paling tinggi ya. Jadi harus berdasarkan UUD semuanya yang ada di bawahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Menurut yang lainnya pun sama ya, menurut undang-undang sebelumnya UUD tetap tertinggi biasanya ya. Oke.
Siapa lagi yang bisa? Yang kedua, urutan kedua di sini. Siapa yang bisa? Oke. Oke, kalau tidak ada yang bisa, akan saya berikan ya. Nah, ini adalah TAP MPR. Itu urutan yang kedua ya. Itu adalah urutan yang kedua dari tata urutan perundang-undangan. Ini ada tulisan TAP MPR. Oh, apa itu TAP MPR? Nah, pasti ada kepanjangannya. Apa sih kepanjangan dari TAP MPR itu sendiri? Ayo, siapa yang bisa? Saya Ya, dipersilakan. tap MPR itu ketetapan MPR, Pak. Oh, oke, bagus sekali Rakai Baja ya. Tepat sekali. TAP MPR itu adalah kepanjangan dari ketetapan MPR. Jadi lebih panjangnya lagi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, benar sekali Rakai Baja ya. Jadi sudah memang sering kita mendengar TAP MPR, tapi kadang tidak mengerti TAP MPR nomor sekian, tapi tidak tahu kepanjangannya. Alhamdulillah di sini sudah ada yang tahu ya. TAP MPR adalah ketetapan MPR. Ini yang kedua dalam tata urutan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga di sini. Oke. Kira-kira apa yang ketiga di sini? Saya berikan ke yang lain. Siapa yang bisa berikan jawaban yang ketiga? Oke, belum ada yang bisa. Betul, Pak. Oh iya, Baja. Silakan. Yang ketiga itu habis tap MPR itu Perpu, Pak. Benar sekali ya. Benar sekali Rakai Baja. Yang ketiga itu adalah Perpu ya. Atau nama lain atau yang sama dengan Perpu itu adalah undang-undang atau Perpu ya. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adalah tata urutan perundang-undangan yang ketiga setelah TAP MPR. Oke, kita akan lanjutkan di peraturan yang selanjutnya ya, tata urutan perundang-undangan yang selanjutnya yang di bawahnya adalah di sini akan kita lihat ya. Ini ada panah, kira-kira apa ya? Saya bisa, Pak. Oh ya, silakan Justin Pito. PP, Pak, atau peraturan pemerintah. Bagus sekali ya, Justin Pito menjelaskan bahwa itu adalah PP, peraturan pemerintah. Ya, bagus sekali ya, Justin Pito sudah memberikan tanggapannya dan benar ya, menyebutkan tata urutan yang kelima. Ya. Kemudian yang kelima selanjutnya ini sudah ada panah menuju akan saya sebutkan saja ya. Oke, oh ternyata adalah Perpres. Itu yang kelima. Tata urutan yang kelima adalah Perpres. Nah, mengenai Perpres apa sih Perpres itu sebenarnya? Mungkin sini ada yang sudah tahu duluan, mungkin cuma dengar doang Perpres itu apa ya. Nah, sini akan saya sebutkan. Ya, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, Andika Rizky. Alhamdulillah Andika. Perpres itu singkatan dari peraturan presiden, Pak. Betul sekali Andika Rizky. Jadi Perpres adalah peraturan presiden, ya, peraturan presiden yang berada di bawah PP, peraturan pemerintah. Ya. Nah, itu sudah ada 5 tata urutan perundang-undangan yang sudah saya jelaskan. Di sini di bawahnya itu ada 2, ya. Ada 2 kotak di situ. Ada 2 kotak di sini. Kalau misalkan kalian sudah belajar duluan di rumah, biasanya bisa menjawab yang urutan ini, yang di sini apa, kemudian urutan yang paling bawah ini apa. Ya. Kira-kira di sini ada yang bisa menjawab. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Saya lagi, Pak. Ya, Andika Rizky. Belajar Andika Rizky. Gitu. Yang selanjutnya yang sudah Perpres itu ada Perda Provinsi, Pak. Betul sekali ya. Ada Perda Provinsi di bagian sini ya. Ini adalah Perda Provinsi. Ya. Itu berada di bawahnya Perpres. Ya. Perda Provinsi itu adalah peraturan daerah provinsi. Nah, yang terakhir di sini.
di bawahnya dari Perda Provinsi. Nah, ini untuk Andika sudah menjawab tadi. Ya, siapa yang bisa menjawab lagi? Kira di bawahnya. Siapa? Ya, Rakai Baja. Dipersilakan Rakai Baja. Habis perda provinsi itu perda kabupaten atau perda kota, Pak? Betul sekali, Rakai Baja juga. Bagus ya. Jadi yang terakhir yang paling bawah adalah Perda Kabupaten atau Kota. Sesuai dengan urutannya dari atas pemerintah provinsi dulu, kemudian di bawahnya adalah kabupaten dan atau kota ya. Bagus yang semuanya dengan baik pelajaran kita pada hari ini ya. Dibaca terlebih dahulu ya, sebelum kita melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Dibaca, Adam, silakan Adam dibaca. Janganlah cepat puas dan bangga dengan ilmu yang sudah didapat, karena ilmu masih belum seluas lautan. Wah, bagus Adam Noval ya. Itu adalah sebuah quotes, adalah sebuah kata-kata mutiara penyemangat kalian ya, untuk menuntut ilmu. Jadi jangan cepat puas dan bangga dulu dengan ilmu yang sudah kita dapat. Ilmu kita tuh belum seluas lautan ya. Jadi jangan sampai kita tuh sombong duluan, bangga duluan dengan ilmu yang sudah kita dapat. Sehingga kita malas menuntut ilmu, malas mencari ilmu-ilmu baru, ilmu yang harusnya kita tuntut. Tidak ya, kita tetap harus bisa menuntut ilmu ya, meskipun kita sudah mungkin punya pendidikan yang tinggi atau kita merasa sudah banyak ilmu. Sebenarnya dengan kita merasa banyak ilmu, ilmu kita kosong sebenarnya. Ilmu kita sedikit kalau kita sudah merasa banyak ilmunya. Kita bangga ya. Oke, baik. Kita langsung masuk ke latihan soal di lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian masuk di quizizz.com. Ya. Kita akan mengerjakan soal yang ada di quizizz.com. Ya, apakah sudah masuk di quizizz.com? Ya, baik. Oke, kalau sudah masuk, silakan masukkan kode gamenya ya. 580534. Sudah ada lengkap ya. Oke, akan saya mulai ya. Silakan bersiap-siap mengerjakan lembar kerja peserta didik yang ada di aplikasi Quizizz. Ya, di quizizz.com. Silakan kalian persiapkan diri, ya, kalian mengerjakan soal latihan di situ. Ini adalah soal yang tidak jauh dari materi yang sudah saya berikan minggu ini dan minggu sebelumnya. Baik. Ya, bagus. Rakai Baja sudah mulai mengerjakan. Wah, ada Noval. Kemudian ada Justin Pito juga. Nah, sudah maju. Wah, si Rakai Baja sudah mulai mengerjakan. Wah, Andika masih teratas sekarang Andika. Silakan dipilih ya. Jawaban yang benar A, B, C atau D dari pilihan yang ada di situ. Ya, bagus. Andika Rizky masih teratas. Ya, Rakai Baja diikuti oleh Adam Noval. Justin ternyata naik ke atas, meninggalkan Adam Noval. Andika masih teratas sekarang. Andika Rizky masih.
Bagus sekali. Wah, bagus. Pada ngerti ya dari soal-soal yang sudah diberikan. Ini adalah materi yang lumayan hot ya, high order thinking skill. Jadi kalian dari soal tersebut sedikit berpikir keras ya, sedikit berpikir keras tentang jawabannya. Kalian menganalisis dulu dari soal tersebut. Oke. Ya, Adam Noval masih belum bergerak ya. Ya, bagus. Adam Noval. Bagus, Adam Noval. Ya, bagus, Adam Noval. Wah, ini kita lihat rankingnya sudah menyelesaikan ya. Quiznya sudah selesai quiznya ya. Alhamdulillah. Akhirnya sudah mengerjakan ya, soal yang sudah saya berikan di aplikasi quizzes.com. Yang mana di situ ada soal-soal yang juga menjebak, soal-soal yang harus kalian analisis dulu, ya, tidak bisa langsung sembarangan, meskipun itu pilihan ganda ya. Makanya ini namanya soal HOTS ya, high order thinking skill. Baik, siapa yang mau memberikan pendapat dulu? Baik, yang sudah didapat, baik itu testimoni tentang saya mungkin ada jawaban yang tidak bisa menjawab tadi, jawabannya tentang soalnya tentang ini Pak, misalkan seperti itu, atau mungkin ada pendapat lain ya, tentang soal yang sudah didapat ya. Silakan. Siapa? Ya, dipersilakan Rakai Baja. Ngerjain soal quizisnya ada bisa jawab juga, tapi ada beberapa yang nggak bisa kejawab. Beberapa juga lumayan ngecer juga, Pak. Ya, itu pendapat dari Kebaja terkait soal yang sudah didapat di aplikasi quizzes.com. Ya, mungkin yang lain ya berikan pendapatnya tentang soal yang sudah diberikan. Saya Pak, Ya, dipersilahkan Andika Rizky. tadi saya mengerjakan quizisnya itu ada yang saya jawab, ada yang enggak Pak. Terus saya suka ketukar Pak yang sistematika penulisan Undang-Undang 1945 sebelum amandemen itu suka ketukar-tukar gitu Pak. Oke, baik sekali pendapat dari Andika Rizky mengenai soal, ya ada beberapa soal yang tidak mengerti tentang sistematika penulisan UUD 1945 ya, ada yang mana itu ada pendahuluan, kemudian ada pasal-pasal di dalamnya ya. Oke, baik. Kemudian siapa lagi akhirnya yang memberikan pendapatnya? Sudah ada 2 orang yang memberikan pendapat terkait soal yang didapat di aplikasi quizzes.com. Ya, siapa yang akan memberikan pendapat? Saya Pak. Oh iya, Justin, silakan Justin. Jadi tadi soalnya ada juga yang saya nggak bisa jawab, kedudukan UUD sama sistematika ini Pak, Undang-Undang Dasar juga Pak. Ya, bagus sekali. Justin kita juga sama ya, testimoninya memang ada beberapa soal yang sedikit menjebak. Memang kalau tidak teliti itu akan jadi salah ya, dan juga soalnya harus dianalisis dulu ya, soal yang terdapat di aplikasi tersebut ya. Jadi tidak bisa sembarangan langsung jawab saja ya. Alhamdulillah ya kalian sudah memberikan tanggapannya ya. Yang selanjutnya kita akan mengakhiri ya pelajaran kita pada siang hari ini, yang mana kita sudah mempelajari pada hari ini
beberapa materi tentang tata urutan perundang-undangan juga, ya, unsur-unsur mutlak ya peraturan perundang-undangan ya, sudah ada ya di dalam situ. Cut. Gimana Dan? Oh, ya habis baterai ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, bagus. Anak-anakku sekalian, kalian sudah memberikan pendapat juga, kalian sudah juga mengerjakan lembar kerja peserta didiknya di aplikasi Quizizz.com. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, silakan dari kalian siapa yang bisa menyimpulkan yang sudah kita dapat hari ini, materi yang kita dapat hari ini. Siapa? Saya bisa, Pak. Ya, Justin Pito, dipersilakan. Jadi segala aturan yang ada di Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan, harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Nah, bagus sekali Justin Pito sudah memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita tinggal di negara Indonesia ini ya, jangan sampai sembarangan atau semena-mena dalam berbuat ya. Semuanya ada aturannya. Kita harus mematuhi semuanya ya. Terima kasih Justin Pito sudah memberikan kesimpulannya. Untuk selanjutnya, untuk pelajaran selanjutnya, silakan kalian buka di halaman 69. Kalian buka di situ, materi di halaman 69, kalian pelajari untuk materi kita selanjutnya. Kalian juga bisa mengerjakan latihan soal juga di aktivitas 1, di situ kalian juga bisa sambil latihan-latihan, kalian bisa menjawab soal di buku paket yang sudah kalian terima ya. Kalian bisa sambil mengerjakan, sambil kalian mempelajari materi yang akan kita dapatkan di minggu selanjutnya. Oke, di halaman 69 tadi ya. Oke, di halaman berapa? Andika Rizky, masih ingat halaman berapa saya? Halaman 69, Pak. Oke, berarti tidak ngantuk ya. Alhamdulillah tidak mengantuk Andika Rizky. Oke, akan kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Silahkan kalian istirahat dan kembali melakukan aktivitas selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatannya, rajin berolahraga, jaga imunitas tubuhnya, makan makanan yang bergizi ya, agar kita tercegah dari penyakit COVID-19. Baik, silakan untuk memimpin doa Justin Pito. Silakan memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita saya akan menutup ini, Pak. Saya akan menutup dari pembahasan kita hari ini. Maka baiknya kita berdoa kepada Allah. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah mengikuti pelajarannya dengan baik. Saya akhiri sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Akhirul qouli hada. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Amin.